Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Dwi Agustin. Saya dari Prodi PGSD Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas Muhammadiyah Surabaya. Di sini saya akan bercerita tentang seorang anak kecil yang bernama Yusufso dan seorang pengemis yang lumpuh. Dan ceritanya dimulai pada pagi hari. Jadi pada suatu pagi hari, ada anak SD yang sedang berangkat ke sekolah dengan diantar oleh mobil mewah milik orang tuanya. Dan di saat dalam perjalanan, si anak SD tersebut melihat seorang pengemis yang sedang berada di pinggir jalan dan merasa kelaparan. Dan akhirnya tak lama kemudian si anak tersebut meminta supir untuk menghentikan mobilnya, dan akhirnya si anak menghampiri si pengemis tersebut. Ini bekal buat bapak, makanan buat bapak, ambil makanan ini buat bapak. Si pengemis terkejut dan berkata, ini bekal buat adik buat sekolah. Ini buat adik saja, kenapa dikasihkan ke bapak? Akhirnya si anak tersebut menjawab, ini buat bapak. Bapak lebih membutuhkan makanan ini daripada Yusuf. Nama saya Yusufso, Pak. Dan akhirnya si pengemis bersyukur sekali telah diberi makanan oleh anak kecil tersebut. Ia membalas si Yusufso dengan senyuman, terima kasih banyak ya dek, terima kasih sudah memberikan makanan ini buat bapak. Tak lama kemudian si Yusufso pergi meninggalkan pengemis tersebut dan kembali naik ke mobilnya untuk melanjutkan perjalanan ke sekolah. Akhirnya ketika sang pengemis membuka bekal dari Yusufso, ternyata di dalam bekal tersebut ada selembar uang 100 ribuan. Dan pengemis berpikir, ini pasti uang anak itu. Aku harus mengembalikan uang ini, karena anak itu pasti membutuhkan uang ini untuk membeli kebutuhannya dia. Dan tak lama kemudian, pengemis membungkus kembali makanan yang telah diberikan Yusufso dan ia pergi menghampiri Yusufso. Tapi pengemis kebingungan, dia harus pergi kemana karena pengemis tidak tahu sekolahan si Yusufso. Dan akhirnya pengemis mengingat kembali, ternyata di seragam Yusufso ada lambang bahwa si Yusufso bersekolah di sekolah Japan yang jaraknya sekitar 5 km dari tempat si pengemis tersebut. Dengan keadaan pengemis yang lumpuh, pengemis tidak menghiraukan itu semua. Pengemis hanya ingin berbuat kebaikan karena Yusufso telah memberi kebaikan untuk dia. Dan akhirnya si pengemis berjalan dengan bertumpu pada tangannya menuju ke sekolah Yusufso yang jaraknya sekitar 5 km dari tempat dia. Pengemis tidak ada hentinya berjalan dengan menumpu dengan tangannya, dan pada akhirnya pengemis sampai ke sekolah Yusufso tengah malam. Dan ternyata di sekolah Yusufso sudah sepi dan si Yusufso sudah pulang. Pada keesokan harinya, si Yusufso pergi ke sekolah dengan biasa, tetapi bedanya si Yusufso ini pada saat itu diantar oleh orang tuanya. Dan si Yusufso melihat keluar jendela. Yusufso berniat ingin melihat si pengemis yang berada di pinggir jalan waktu kemarin hari, dan ternyata si pengemis itu tidak ada di tempat. Akhirnya si Yusufso melamun dan ia berpikir dalam hati, pengemis itu kemana? Bukannya bapak itu lumpuh.
kok bisa jalan ya? Pasti bapak itu berpura-pura supaya untuk dikasihani. Sang Mama Yusufso melihat tingkah aneh dari Yusufso. Akhirnya sang Mama Yusufso bertanya kepada Yusufso, "Kenapa nak? Apa yang telah kamu pikirkan?" Dan akhirnya Yusufso bercerita tentang kejadian kemarin dan apa yang telah difikirkan oleh Yusufso pada hari ini. Dan tak lama kemudian, sampailah si Yusufso dan Mama Yusufso ke sekolah Japan, sekolah Yusufso. Dan tak disangka, ternyata di depan sekolah Yusufso sudah ada seorang pengemis. Dan akhirnya si Yusufso langsung menghampiri pengemis. "Bapak, kenapa kok bisa ada di sini?" Akhirnya pengemis menjawab, "Ini nak, ini uang ada di bekal kamu, uang 100.000, kamu pasti membutuhkan ini." Si Yusufso menangis, "Pak, ini hanya uang 100.000, tapi kenapa Bapak rela berjalan sampai sini? Bagaimana Bapak bisa berjalan sampai sini, Pak? Bapak kan lumpuh." "Tidak apa-apa nak, ini anak sudah baik kepada Bapak, jadi Bapak membalas kebaikan ke Yusufso. Ini terima ya nak, Bapak cuma berniat mengembalikan uang yang ada di bekal Yusufso saja." "Mama, ini Bapak yang tadi Yusufso ceritakan di jalan. Yang tadi Yusufso pikir bahwa Bapak ini berpura-pura lumpuh, padahal Bapak ini memang benar-benar lumpuh. Bapak ini baik hati sekali." Dan akhirnya si Yusufso meminta maaf kepada pengemis tersebut. "Bapak, Yusufso minta maaf Bapak. Yusufso telah berburuk sangka kepada Bapak. Yusufso telah berpikir yang jelek tentang Bapak. Maafkan Yusufso Bapak." Dan akhirnya si Yusufso menangis di pelukan pengemis tersebut. Pengemis membalas pelukan si Yusufso dan menjawab perkataan Yusufso dengan, "Tidak apa-apa nak, ini bukan salahnya Yusufso. Sudah, Yusufso tidak boleh menangis ya. Tugas Bapak sudah selesai mengembalikan uangnya Yusufso. Jadi Bapak mau pamit dulu ya Yusufso. Yusufso jadi anak yang pintar ya, yang soleh dan terus berbaik hati kepada orang kecil seperti Bapak ini. Maafkan Bapak jika Bapak terlambat mengembalikan uang 100.000 ini, karena seharusnya uang ini buat jajan Yusufso kemarin hari." "Tidak apa-apa Pak, Yusufso tidak perlu uang itu. Yusufso minta maaf sekali pada Bapak. Maafkan Yusufso Pak. Bapak jangan pergi dari sini ya Pak. Yusufso akan meminta Mama buat Bapak tinggal di rumah." Akhirnya Yusufso meminta kepada mamanya buat penampung bapak pengemis itu di tempatnya. Sang Mama Yusufso berkata, "Bapak tinggal bersama kami saja. Kami ada rumah kosong buat Bapak." Dan akhirnya si pengemis berkata, "Tidak usah Ibu, saya tidak mau merepotkan. Saya sudah bahagia hidup di jalan. Jadi terima kasih Ibu, terima kasih Yusufso. Saya permisi dulu. Tugas saya sudah selesai mengembalikan uang Yusufso. Terima kasih atas kebaikan yang telah diberikan." Itu tadi dari kisah seorang pengemis dan seorang anak kecil. Dari cerita pendek tersebut dapat ditarik kesimpulan atau ditarik amanah bahwa jadilah orang yang jujur dan jadilah orang yang baik hati, karena kejujuran dan kebaikan pasti akan ada balasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.